Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya ta'zimi para sepuh, para tokoh masyarakat, kepala desa dengan seluruh perangkatnya. Yang saya hormati, saya ta'zimi seniman-seniman senior dari Yogyakarta yang baru saja tampil. Wabil akhas yang saya hormati, yang saya cintai, rekan-rekan dari Majelis Ilmu Kahuripan, dari Majelis Musik Rohani Kahuripan, para hadirin, para hadirat rahmatullah alaikum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya pribadi merasa sangat bergembira, sangat berbahagia berada di tengah majelis yang sangat asyik dan mengasihkan. Pertama-tama perlu kita ucapkan selamat bermilad ria untuk Majelis Ilmu Kahuripan. Moga-moga grup musik ini senantiasa menjadi hiburan bagi anak cucu kita, senantiasa membimbing kita ke arah kebaikan-kebaikan, syukur-syukur mentransendensikan diri kita dalam pendakian menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik di dalam pemahaman tasawuf itu sungguh sangat sakral, sangat bernuansa keilahian. Seorang sufi agung yang termasyhur baik di barat maupun di timur, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi, mengartikan musik dengan sangat bagus sekali, yaitu al-musiku huwa nafhatun ilahiyatun samawiyatun abadiyatun, bahwa musik itu sesungguhnya adalah hembusan angin keilahian dari langit keagungan, dari langit keabadian. Jadi karena itu, kalau kita memiliki sedikit saja kesiapan hati untuk bisa bergetar, maka musik itu merupakan hidangan rohani bagi diri kita, sehingga hati kita menjadi terenyuh, hati kita menjadi terharu, dan hati kita merasakan dawai-dawai keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, musik ini sesungguhnya merupakan sejenis zikir yang bisa mengantarkan kita kepada kesucian hati, yang bisa mengantarkan kita kepada kesucian pikiran, bahkan yang bisa mengantarkan kita untuk bermesraan, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musik itu sesungguhnya merupakan hembusan angin keilahian dari langit keabadian. Mula-mula ya, kalau hati kita masih belum terbentuk, belum tersucikan, kita memilah-milah musik. Ada musik yang menggetarkan hati kita
dan ada musik yang belum menggetarkan hati kita. Tapi ketika hati kita mulai tersucikan, hati kita mulai mentransenden, hati kita mulai jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musik apapun adalah zikir yang bisa mengantarkan kita berakrab ria dengan hadiratnya. Itulah sebabnya saya dengan sangat senang sekali menghadiri majlis ini, yaitu majlis musik dan zikir, majlis zikir dan musik. Dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan. Dan di antara keindahan itu adalah keindahan musikal atau keindahan musik yang sedang kita nikmati pada malam hari ini. Di YouTube saya memberikan titel kajian kita pada malam hari ini adalah kajian musik dan kajian ketauhidan. Bahwa bertauhid kepada Allah adalah menempuh jalan keindahan. Jatuh cinta kepada Allah adalah menempuh jalan keindahan. Dan seluruh keindahan dunia ini hanyalah percikan-percikan kecil dari kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling menikmati keindahan Allah Ta'ala tak lain adalah suri tauladan kita, baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hatta ajluwa lakum araisa ma'ani ajallil ahbab, al-makhsusi bi ashrafil alqab, ar-raqi ila hadratil malikil wahhab, hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab, sallallahu alaihi. Ketika Kanjeng Rasul itu mi'raj, melampaui seluruh gugusan galaksi demi galaksi, melampaui seluruh lapisan ruang demi ruang, beliau takjub menyaksikan keindahan Allah Ta'ala dengan tanpa tedeng, dengan tanpa aling-aling, dengan tanpa tirai, dengan tanpa hijab. Terngongon-ngongon takjub kepada kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, ketika hati kita sudah mulai kasmaran secara rohani dengan Allah, maka seluruh sembah sujud kita itu adalah keindahan. Dan ketika sembah sujud kita adalah keindahan, maka kita akan senantiasa berlama-lama berhadap-hadapan dengan hadiratnya itu, termasuk berhadap-hadapan dengan hadiratnya melalui keindahan musik, sebagaimana yang sedang kita rasakan, kita alami, kita nikmati pada malam hari ini. Jadi karena itu, musik itu adalah zikir yang menyenangkan. Kita bisa berlenggak-lenggok menghayati. Pada saat yang bersamaan, hati kita bergetar tidak karu-karuan karena merasakan, mencicipi ujung dari kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebarkan di antaranya lewat musik. Terpujilah orang-orang yang menghayati musik, lantas perilakunya muncul sebagai keindahan di hadapan Allah, perilakunya muncul sebagai keindahan di hadapan sesama. Oke, mari musiknya. Kawan-kawan, ayo ditabuh. Ayo.
Bukan hadrah, bukan hadrah. Yang ini. Ayo, jangan pindah-pindah, ini akan dipakai selamanya. Ayo Mas, Taguripan monggo, sok ini suwi. Ayo. Monggo. Harus tahan banting. Nggih, ngapunten Pak. Tahan lama. Jangan kemana-mana dulu sebelum rampung. Iya. Ayo ditutup. Ini pokoknya luar biasa. Amin. Oke. Iya. Monggo kadang-kadang gambar Taguripan semoga bersati. Nyambung ya. Malah dicopoti. Maaf. Musikan terus kan subur. Nah, begitu dong. Mari berdendang ria. Tasbih kalian semua adalah alat-alat musik. Enggak. Ayo, apa titelnya ini? Judulnya apa ini? Nggih, maka jalu ya Habibi. Lekas jalu ya Habibi, monggo gambar Taguripan. Oke. Wis pokoknya nyambi kok ono rene sih. Kayak setrika kayak. Kowe nek tak kancani apa ya? Penyanyi ya kancani. Kamu bisa beda. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Terus ngedekanipun Pak Kyai musik ora sembarangan soalnya luar biasa.
nikmatnya. Moga kelak kami berjumpa Engkau dengan diiringi musik surgawi semacam musik malam hari ini. Para hadirin, para hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Untuk bisa mencapai sembah sujud yang indah, sembah sujud yang nikmat di hadapan hadiratnya, maka diantaranya adalah kita mesti memahami dan menyelami kembali syahadat kita. Syahadat itu berarti kesaksian, dan kesaksian itu menunjukkan bahwa antara diri kita yang bersaksi dengan Tuhan yang kita saksikan itu sangat dekat. Jadi kesaksian itu menunjuk kepada adanya ketajaman penglihatan terhadap Tuhan yang kita saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Jadi bersaksi itu kan nyaksen nih. Antara kita dengan yang kita saksikan tentu jaraknya dekat. Dan kesaksian itu merupakan pekerjaan penglihatan. Jadi mestinya ketika kita menyaksikan Allah Ta'ala dengan syahadat, realitasnya semestinya kita dekat dengan Allah. Allah dekat dengan diri kita, sehingga kita menyaksikan Allah lebih nyata dibandingkan menyaksikan makhluk-makhluknya. Jadi syahadat diletakkan nomor urut pertama di dalam rukun Islam. Itu artinya adalah bahwa untuk sampai kepada sembah sujud yang mutlak, kita tidak boleh tidak mesti menyaksikan Allah yang kita sembah itu. Kalau mata kepala kita menyaksikan makhluk-makhluk, maka mata batin kita menyaksikan pencipta makhluk. Mata kepala kita menyaksikan langit dan bumi. Maka mata hati kita seharusnya menyaksikan pencipta langit dan pencipta bumi. Jadi jangan sampai kita itu menganggap bahwa selamanya Tuhan itu gaib, Tuhan itu berada di antah berantah, Tuhan itu tidak disaksikan. Jangan sampai hidup yang sementara ini mesti kita isi dengan tirakat, sehingga pada akhirnya mata batin kita begitu jelas menyaksikan Allah yang kita sembah. Sayyidina Ali pernah ditanya, jenengan Sayyidina Ali menyembah Allah, apa jenengan menyaksikan Allah? Sayyidina Ali menjawab, inni lam a'bud rabban lam arah. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku sendiri tidak menyaksikan Tuhan itu. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan? Oke, saya urut dari ma'rifatul af'al, atau kenal terhadap tugas-tugas Allah, kenal terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Alam semesta ini dicipta oleh Allah Ta'ala dengan tanpa bahan terlebih dahulu. Kalau tukang bikin rumah itu sudah ada bahannya. Pasirnya ada, semennya ada, batunya ada, gentingnya ada, kacanya ada, kayunya ada, semuanya ada. Tukang-tukang itu menggarap rumah dari bahan yang sebelumnya sudah ada. Allah Ta'ala membikin alam semesta, langit dan bumi seisinya tanpa bahan terlebih dahulu.
dari murni tidak ada menjadi ada dengan kekuatan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan aneka ragam manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai akhir zaman. Tidak ada yang persis sama di antara dua orang. Kalau mirip-mirip mungkin iya, tapi persis sama tidak pernah ada. Itu menunjukkan bahwa betapa Allah itu sangat ahli di dalam mencipta. Maka kalau mata batin kita asah dengan istighfar, kita asah dengan zikir, kita asah dengan salawat kepada Kanjeng Rasul, mata batin kita menyaksikan siapa yang berada di balik terciptanya alam raya ini. Jadi karena itu ya, hati yang sudah terbentuk, hati yang sudah given, hati yang sudah jadi dengan kekuatan rohani, mendengarkan lagu seperti tadi langsung menyaksikan itu lagu murni dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi karena itu syahadat kita wajib diperbaharui, wajib dianyari. Bahkan ya, di dalam Al-Quran disebutkan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah, dialah Allah yang telah menciptakan rupa kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya ketika kita menyaksikan rupa sendiri bercermin di depan kaca, kita menyaksikan rupa-rupa saudara-saudara kita, mestinya kita tergetar. Kenapa? Menyaksikan hasil dari kreasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa kita murni made in Allah ta'ala. Bukan bapak kita, bukan ibu kita yang membentuk rupa kita, yang membentuk nasib kita, bukan. Bapak dan ibu kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi adanya ciptaan hadiratnya itu. Nah, kalau hati kita terbentuk, hati kita bersih, maka menyaksikan rupa diri sendiri atau menyaksikan rupa orang lain tergetar batin. Jadi mata kepala itu menemukan rupa, menemukan warna, menemukan bentuk, mata batin menemukan makna. Dan makna dibalik segala rupa tak lain adalah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti berkembang, tidak saja menyaksikan rupa-rupa manusia lantas menyaksikan perupanya, Tuhan pelukisnya, tapi menyaksikan tumbuh-tumbuhan, menyaksikan binatang, menyaksikan pergantian musim demi musim, menyaksikan pergantian siang dan malam, malam dan siang, menyaksikan bintang ke bintang, menyaksikan apa saja. Di dalam batin kita diam-diam dengan nyata menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti apa? Berarti kita sudah ma'rifatul af'al. Jadi kita menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Siapa yang bisa menggantikan siang dengan malam kalau bukan Allah? Siapa yang menggantikan malam dengan datangnya siang kalau bukan Allah? Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah, dan pandanglah diri kalian, pandanglah diri kalian, apakah kalian tidak bisa memandang? Pandang itu artinya apa? Saksikan penglihatan diri kita. Andaikan bukan merupakan cipratan dari sifat basornya Allah, sifat melihatnya Allah, maka tidak ada di antara diri kita bisa melihat. Jadi penglihatan diri kita tersambung dengan penglihatan Allah. Kalau tidak tersambung, tak mungkin bisa diri kita ini melihat.
Jadi kehadiran diri kita adalah kehadiran sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya Allah tidak berjarak dengan zatnya. Andaikan pendengaran diri kita tidak tersambung dengan pendengaran Allah, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar. Kita bisa mendengar karena pendengaran kita tersambung dengan pendengaran Allah, dan pendengaran kita merupakan cipratan secuil dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara diri kita dengan Allah itu ada pertalian. Antara seluruh isi alam raya dengan Allah Ta'ala ada pertalian. Dan tugas kita, oh paman, kata Maulana Rumi, adalah mencari tali temali yang menghubungkan Allah dengan alam raya itu. Jadi Allah terhubung dengan diri kita, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wujud kita ini, ada kita ini, itu menjadi eksis, menjadi real karena tersambung dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah tidak meminjamkan secuil wujudnya kepada diri kita, maka kita tidak akan pernah ada. Berarti keberadaan kita murni bernisbat kepada Allah, murni bersandar kepada Allah. Ya, tidak bersandar kepada apapun yang lain. Tidak bersandar kepada apapun yang lain. Oh ya. Cek, oke. Bahkan hidup diri kita ini menjadi nyata karena tersambung dengan sifat hayatnya Allah. Andaikan Allah tidak mencipratkan sifat hayatnya, maka kita tidak akan pernah mengalami hidup. Arya boleh. Maka kita tidak akan pernah mengalami hidup. Jadi diri kita ini murni tersambung dengan Allah. Bahkan tidak ada apapun makhluk yang tidak tersambung dengan Allah Ta'ala. Termasuk anjing-anjing, termasuk babi-babi, termasuk berbagai macam binatang yang dibenci oleh manusia. Semuanya tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah disebut sebagai Rabbul Alamin. Andaikan ada satupun makhluk yang tidak tersambung dengan Allah, maka Allah batal sebagai Rabbul Alamin. Tapi karena seluruh yang ada tersambung dengan Allah, maka dialah Rabbul Alamin, Tuhan dari seluruh semesta alam. Nah, ini ilmu rasa ya. Ilmu rasa. Ilmu rasa itu penting. Sebab apa? Orang bisa disebut dekat dengan Allah itu karena rasa. Orang disebut terpelanting jauh dengan Allah juga karena rasa. Maka karena itu ilmu rasa ini kita bangkitkan. Dengan apa kita membangkitkan? Banyak diantaranya dengan zikir, dengan renungan, dengan istighfar. Sehingga ilmu rasa itu menjadi kuat. Kalau ilmu rasa menjadi kuat, maka segala sesuatu menjadi berasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya itu rasa Allah. Minum, rasanya rasa Allah. Makan, rasanya rasa Allah. Kenapa? Karena tidaklah kita menikmati sesuatu kecuali hakikatnya menikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya, ada seorang sufi agung di dalam sejarah bernama Syekh Suhrawardi. Beliau bilang dengan sangat meyakinkan karena apa yang dikatakan merupakan pengalaman rohani beliau. Beliau menyatakan, khusyukku kepada Allah ketika aku makan tidak kalah dengan khusyukku kepada Allah ketika aku sholat. Khusyukku kepada Allah di tengah keramaian pasar tidak kalah dengan khusyukku ketika aku sholat di masjid bersama orang-orang. Kenapa? Karena seluruh rasa itu sudah berasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ketika ilmu berubah menjadi ilmu rasa,
maka sembah sujud orang itu memiliki nilai yang berbobot, nilai yang bermutu, nilai yang berat seberat-beratnya. Itulah ya sebabnya Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali itu bisa lebih bermutu, lebih berbobot dibandingkan ibadah seluruh umat di alam raya ini, dari awal umat manusia sampai akhirnya. Bisa lebih bermutu basmalahnya Nabi 1 kali. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah ilmu rasa, maka seluruh sembah sujud itu menjadi sangat bermutu. Bahkan para malaikat menjadi iri kepada orang yang ilmunya adalah ilmu rasa. Bagaimana kita bisa mengalami ilmu rasa? Ayo kita nikmati musik berikut ini. Ayo yang cekatan. Jangan dikira tidak akan dipersilahkan. Ya Mbak Rizka, kita sambil ngobrol sama audien yang adik-adik kita ya. Mungkin sekalian juga mengingat kembali itu tembang-tembangnya beda ya. Ini spesial untuk anak-anak, untuk pokoknya anak-anak kok mandang aku ya, gitu. Maksudnya untuk anak-anak yang ikut pengajian pada malam hari ini. Untuk adik-adik ini ada sino baru ya. Kita latihan ABC. Ini yang akan jadi korban itu Rubik, Tulai, instansi. Ya, mulai.
Hai,
kita belajar alif, ba, ta, tha, huruf hijaiyah. Lantas kita naik menjadi belajar alif, ba, ta, tha, kehidupan. Lantas kalau beruntung kita naik lagi belajar alif, ba, ta, tha, ma'rifat, alif, ba, ta, tha, keilahian, di mana kita sudah bisa menikmati karunia Allah terbesar, yaitu ilmu rasa. Nah sekarang bagaimana kita bisa memiliki ilmu rasa sebagaimana ilmu para nabi? Ilmu para nabi itu tidak ada yang hanya konsep, hanya teori. Ilmu para nabi seluruhnya berasa Allah. Makanya ya, kalau orang wali, orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu ngerokok, itu asap rokoknya bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit. Kenapa? Karena merokoknya itu murni dinikmati bersama dengan zikir dan merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zamannya Bung Karno ada seorang Habib bernama Habib Salim bin Jindan di Jakarta. Beliau ini adalah perokok yang tekun, kepal kepul, seperti jamaah majelis ilmu kahuripan, ngepal ngepul. Nah, pada saat yang bersamaan di Timur Tengah, di Arab Saudi sana, ada seorang saudagar yang kaya raya yang mengidap penyakit komplikasi. Penyakit ini tidak tersembuhkan di dunia medis, di rumah sakit. Ada orang yang memberikan petunjuk kepada saudagar di Saudi itu. Obatmu berada di Jakarta, berada di Indonesia. Obatmu adalah Habib Salim bin Jindan. Karena saudagar kaya raya, maka ditempuh perjalanan dari Saudi ke Jakarta hanya untuk mencari seorang Habib bernama Salim bin Jindan untuk berobat agar penyakitnya yang tak tersembuhkan di dunia medis itu agar menjadi sembuh. Akhirnya datang menjumpai Habib Salim bin Jindan. Si saudagar ini bilang, Habib, saya jauh-jauh datang dari Saudi ke sini untuk berobat kepadamu. Konon engkau adalah seorang sakti, seorang wali mandraguna. Saya ingin penyakit saya diobati. Habib Salim bin Jindan menyodorkan rokok. Ini obatmu, di rokok ini. Habib, di Saudi orang merokok itu haram. Jadi saya tidak mau berobat dengan rokok ini. Ya sudah, kita berbicara yang lain saja. Enggak usah berbicara penyakit, enggak bisa berbicara rokok. Tapi saya kesini pengen sembuh. Ya sini rokok saya dinikmati. Karena tidak ada pilihan lain, maka rokoknya Habib Salim bin Jindan itu dinikmati. Dinikmati rokoknya Habib Salim bin Jindan. Hanya beberapa sedotan, seluruh penyakit komplikasi yang tak tersembuhkan di dunia medis di seluruh Timur Tengah itu menjadi bablas, hilang penyakit-penyakit itu. Kok bisa ya Habib? Itu bukan perkara rokok yang menyembuhkan, tapi rasaku rasa Allah ketika merokok. Ada ya. Jadi kalau orang merokok itu sesungguhnya apa? Latihan zikir. Orang mau kepal kebul, latihan zikir.
hatinya itu dibubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita bisa menipu setan. Kata setan, orang ini cuma ngerokok, jadi tidak usah ditipu. Hatinya pasti lalai. Padahal orang tadi merokok sebagaimana Syekh Surawardi, khusyukku kepada Allah ketika aku makan tidak kalah dengan khusyukku kepada Allah ketika aku sholat. Rokoknya Gusmi wali jadab sekaligus wali sadar dari Kediri itu bisa menjadikan seorang pelacur bertaubat. Gusmi masuk di sebuah bar, penglihatannya yang tajam, lantas tertuju kepada seorang perempuan. Gusmi membatin, perempuan ini leluhurnya kiai, kok ada di sini? Kemudian didekati dan disembur-sembur dengan asap rokoknya. Disembur-sembur, mundur dikejar, akhirnya jatuh, dibiarkan. Wis, biarkan saja Din, ditinggal sama Gusmi. Kemudian keesokan harinya Gusmi nyuruh salah seorang santrinya, Khairuddin, coba Din, kau cek perempuan yang saya sembur-sembur itu. Keesokan harinya dicek, ternyata sudah tidak ada perempuan itu. Akhirnya ditanyakan kepada bosnya, mana ya bos perempuan yang semalam berada di sini? Nah itu, kata si bosnya, semenjak disembur-sembur oleh asap bapak yang aneh itu, semalaman menangis, pagi-pagi minta izin pulang. Itu loh. Jadi kalau rokoknya itu berisi kepadatan zikir karena ilmunya ilmu rasa, itu bukan penyakit, itu bisa menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Tapi saya tidak akan bilang hidup perokok, ya enggak. Ya tergantung perokoknya kelasnya itu kelas berzikir apa kelas ngelamun. Ya. Jadi setidaknya dengan merokok orang itu sudah punya tasbih untuk menzikirkan hatinya. Subhanallah, kenikmatan ini dari mana kalau tidak dari engkau? Tidak setiap orang bisa menikmati tembakau. Oke, lanjut kepada ilmu rasa. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu rasa? Sebagaimana ilmu para nabi, ilmu para wali, sehingga menjadi sangat bermutu nilai hidup kita. Kata Maulana Rumi, lau udinat nafsuka lahadhatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik. Andaikan nafsumu engkau tundukkan, engkau bikin patuh nafsumu itu dengan penuh ketulusan kepada Tuhan. Ini mic-nya ini. Jadi andaikan nafsumu itu dibikin patuh sampai bisa menikmati kepatuhan, menikmati sembah sujud nafsumu itu kepada Tuhan, maka ilmu para nabi akan diberikan kepadamu. Dan ilmu para nabi tak lain adalah ilmu rasa. Memandang serasa memandang Tuhan, merasakan kenikmatan serasa menikmati Tuhan, menoleh kemanapun yang ditemukan hanyalah wajah Tuhan, maka firman Allah menjadi kenyataan rohani bagi orang itu, yaitu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah, kemanapun engkau hadapkan dirimu, di situ engkau menemukan wajah Allah, sehingga dirasakan dunia ini berbalur Allah, dunia ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat seperti itu, orang itu sudah masuk surga sebelum masuk surga. Karena hakikat surga adalah kedekatan dengan Allah, sebagaimana hakikat neraka adalah terpelanting jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ilmu rasa seperti itu,
maka batin kita, hati kita akan menjadi istana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah disemayami oleh kehadiran hadiratnya, hati sudah menjadi istana bagi hadiratnya, maka orang itu berarti memiliki jiwa, memiliki hati yang luas. Bagaimana tidak luas? Wong sanggup menampung kehadiran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sampai berfirman, ma wasa'ani ardi wala samai. Langit dan bumiku tidak sanggup menampungku. Terlampau sempit, terlampau ringkih. Tapi hati hambaku yang betul-betul beriman sanggup menampungku. Hati yang kelihatannya kecil bentuknya, tapi secara hakikat jangankan cuman menampung langit dan bumi, menampung Allah Ta'ala saja sanggup, bisa. Andaikan seluruh isi langit, ars, kursi, kolam, lauh mahfud jatuh ke zawiyah hatiku, kata Syekh Abu Yazid Bustami, andaikan seluruh isi langit itu jatuh ke zawiyah hatiku, maka hatiku masih luas untuk bisa menampung apa saja. Nah, kalau orang sudah seperti itu, maka orang itu penuh belas kasih kepada sesama, mendoakan sesama, memperjuangkan nasib sesama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin hati yang seperti itu dihuni oleh kebencian, oleh caci maki, oleh iri hati. Tidak mungkin. Hati yang seperti itu berisi taman-taman bunga rohani yang sangat indah dan menebarkan keindahan bagi kehidupan. Jadi itulah hatinya para nabi, hatinya para rasul, hatinya para wali. Hati yang sangat luas dan tidak menebarkan apapun kecuali cinta dan kasih sayang kepada sesama. Itulah bukti bahwa ilmu seseorang itu adalah ilmu rasa. Dan ketika orang itu memiliki ilmu rasa, segala-galanya berasa Allah. Ini ya alasannya Ibnu Arabi itu ketika ditanya kenapa orang yang habis berhubungan suami istri itu kok wajib mandi besar? Kenapa? Ini biasanya tidak ada jawabannya di ulama-ulama fikih. Kenapa orang habis berhubungan suami istri kok mandi besar? Itu kata Ibnu Arabi, karena kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa jadi laki-laki dan perempuan suami istri itu merasakan menikmati pasangannya, tidak menikmati Allah. Padahal setiap kita menikmati makanan, minuman, persaudaraan, hubungan dengan sesama, dengan suami istri, hakikatnya kita menikmati Allah. Karena kemungkinan ada perasaan mereka menikmati pasangannya, tidak menikmati Allah, maka jatuhlah kemudian perintah untuk mandi besar. Agar apa? Agar menjadi sadar bahwa yang dinikmati itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu menikmati apapun, hakikatnya kita menikmati Allah. Kalau lahiriahnya ya menikmati nasi, menikmati minuman, menikmati rokok, lahiriahnya. Batiniahnya kita sesungguhnya menikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki ilmu rasa, maka segala-galanya berasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin tidak berasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Wong yang betul-betul ada secara hakiki tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, musik. Masih bisa bertahan? Masih. Ayo. Ini mau ditahan sampai subuh, Pak.
Enggak, nanti ada ucapnya. Ayo. Stoknya masih ada toh? Ada. Oh iya, apalagi banyak, masih muda-muda. Tapi vokalisnya tinggal satu ini ya, tinggal Mbak yang cantik ini. Zaman gue. Kita ke ada yang autokiras musik itu. Monggo apa saja saya nikmati. Ya. Apa benar Pak Yai? Paham diri harus berikut.
Para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Oke. Ketika ilmu kita ilmu rasa, maka segala-galanya berasa Allah. Ini kalau kita